Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Berbantuan Articulate Storyline pada materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel kelas 8 SMP. Skripsi ini disusun oleh saya, Cici Aryani, NIM 16038420025, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang tahun ajaran 2021. Yang saya hormati Ibu Asisten Profesor Dr. Andes Linda Rosemary Tambunan, SPD MSI, selaku pembimbing 1 saya dan penguji 1 saya. Yang kedua, Asisten Profesor Reski Ramadona, SPD MPD, selaku pembimbing 2 saya dan penguji 2 saya. Yang saya hormati Bapak Asisten Profesor Okta Alvindo, SPD MPD, selaku ketua penguji saya. Yang saya hormati Ibu Asisten Profesor Puji Astuti, SPD MSc, selaku penguji 3 saya. Yang saya hormati Ibu Asisten Profesor Rindi Antika, SPD MPD, selaku penguji 4 saya. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Berbantuan Articulate Storyline pada materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel kelas 8 SMP. Adapun permasalahannya atau agendanya yaitu bab 1, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Matematika adalah salah satu mata pelajaran wajib untuk setiap jenjang pendidikan formal dan merupakan mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional yang sering kita sebut UN. Materi-materi pelajaran matematika masih dianggap sulit oleh peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rahmawati, Bernard, dan Akbar pada tahun 2018 halaman 345 bahwa realita yang didapat pembelajaran matematika masih sangat ditakuti oleh peserta didik karena cara pengerjaannya yang rumit menurut mereka. Teknologi juga berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Penggunaan teknologi merupakan tuntutan dari era revolusi industri 4.0. Industri 4.0 merupakan nama lain dari industri yang telah mempengaruhi semua link kehidupan. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan atau yang disebut dengan Education 4.0. Setyosari mengatakan bahwa Education 4.0 menuntut pembelajaran secara modern dengan menggunakan alat teknologi. Akan tetapi, dengan menggunakan alat teknologi, dengan adanya revolusi industri 4.0, memberikan dampak positif dengan semakin maju dan berkembangnya sistem pembelajaran kita, dan juga memberikan dampak negatif bagi dunia pendidikan kita apabila tidak mampu menjawab tantangan yang muncul di era sekarang. Perkembangan teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi dan menyesuaikan informasi dan sebagainya. Multimedia juga menyediakan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Demikian juga bagi peserta didik. Dengan multimedia diharapkan peserta didik akan lebih mudah untuk menentukan dengan apa dan bagaimana peserta didik dapat menyerap informasi secara cepat atau efisien. Kedua adalah rumusan masalah. Dari paparan latar belakang dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pengembangan multimedia pembelajaran berbantuan articulate storyline pada materi sistem persamaan linier 2 variabel
sebagai bahan ajar matematika valid dan praktis bagi peserta didik. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengembangan multimedia pembelajaran berbantuan articulate storyline pada materi sistem persamaan linear dua variabel kelas 8 yang valid dan praktis bagi peserta didik. Oke, untuk spesifikasi produk yang diharapkan bisa dilihat di PPT berikut. Lanjut, manfaat penelitian bisa kita lihat dari PPT berikut. Asumsi dan keterbatasan bisa kita lihat di PPT berikut. Ketujuh itu definisi istilah, boleh kita lihat di PPT berikut. Lanjut, bab 2 tinjauan pustaka. Adapun sub materinya yaitu landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir. Yang pertama yaitu landasan teori. Pengembangan adalah suatu pembangunan secara perlahan, bertahap dan teratur, dan menjurus ke sasaran yang dikehendaki untuk tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan. Menurut Sutrisno, pengembangan adalah kegiatan tersusun secara sistematis, terarah, dan dilakukan secara sadar untuk memperbaiki atau menciptakan sebuah produk agar menjadi lebih baik dan dapat meningkat kualitas mutu yang terbaik. Menurut Munir, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan serta mempunyai interaktivitas bagi penggunanya. Articulate Storyline merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk dalam mempresentasikan informasi dengan tujuan tertentu. Keahlian dalam membuat presentasi terkait dengan kemampuan teknis dan kemampuan seni dan kolaborasi kedua kemampuan ini dapat menghasilkan presentasi yang menarik sehingga dapat menarik pula peserta yang mengikuti presentasi tersebut. Adapun penelitian yang relevan boleh kita lihat pada tabel berikut di PPT. Nah, yang ketiga, kerangka berpikir boleh kita lihat di PPT berikut. Lanjut, bab 3. Inilah ringkasan dari bab 3-nya pada tampilan PPT berikut. Ini yang D-nya prosedur penelitian. Lalu ini subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data. Ini kisi-kisi instrumen validasi oleh materi, oleh media, dan kisi-kisi oleh praktikalitas dari respon pendidik dan peserta didik. Dan ini teknik analisis datanya. Lalu ini jadwal penelitiannya. Lanjut, bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menghasilkan produk baru berupa pengembangan multimedia pembelajaran berbantuan articulate storyline pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Ya, adapun tahapnya yaitu 3 tahap: tahap pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan. Yang dimana tahap pendefinisian itu dilakukan analisis awal, lalu analisis peserta didik, analisis kurikulum, analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Kalau untuk tahap desain perancangan, yang pertama peneliti melakukan pemilihan media, yang lalu pemilihan format, yang ketiganya rancangan awal. Adapun gambarnya seperti di PPT ini untuk rancangan awal. Yang keempat penilaian teman sejawat. Nah, untuk tahap pengembangan development, penelitian validitas produk oleh ahli. Adapun daftar nama validator di tampilan PPT berikut. Lanjut, hasil validasi oleh materi, hasil validasi oleh media. Nah, di PPT berikut, berdasarkan hasil validasi oleh materi,
didapatkan penilaian validitas materi penilaian multimedia articulate storyline memperoleh rata-rata 66,77% dengan kategori valid, dan ahli media berdasarkan hasilnya memperoleh rata-rata 69,29% dengan kategori valid. Nah, penilaian praktikalitas produk oleh pendidik dan peserta didik. Angket praktikalitas ini diujikan kepada 1 orang guru dan 26 peserta didik. Berdasarkan penilaian dari pendidik dan peserta didik, diperoleh rata-rata persentasinya adalah 96,57%. Maka multimedia articulate storyline ini termasuk dalam kategori sangat praktis. Nah, adapun pembahasannya, penelitian pengembangan ini menghasilkan bahan ajar berupa multimedia pembelajaran berbantuan articulate storyline pada materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8 SMP yang mengacu pada model 4D, 4D. Define, Design, Development, dan Pengembangan. Dengan demikian, dari segi kevalidan, pengembangan multimedia articulate storyline yang dikembangkan memenuhi kategori valid. Dari segi kepraktisan, pengembangan multimedia articulate storyline yang dikembangkan memenuhi kategori sangat praktis. Adapun simpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengembangan multimedia berbantuan articulate storyline telah dilaksanakan. Adapun saran, berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang telah dilakukan, berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, multimedia articulate storyline ini dapat digunakan sebagai sarana penunjang pembelajaran matematika materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8 SMP. Yang kedua, multimedia articulate storyline ini perlu pengembangan lebih lanjut pada materi-materi lainnya. Yang ketiga, apabila dari hasil uji coba lanjutan ternyata produknya termasuk kategori efektivitas, maka dapat dilanjutkan ke tahap disseminate. Kegagalan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.